Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di samping gue sekarang ada sebuah monitor dari Cooler Master. Ini adalah Cooler Master GM238 FFS. Ukurannya 23,8 inci, 144 Hz dengan layar IPS ya. Di video kali ini kita akan unboxing dan review teman-teman ya. Tapi untuk reviewnya gue tidak akan kompleks ya, seperti channel-channel yang memang ngebahas atau expert soal monitor, karena gue pribadi ngerasa ya gue bukan seseorang yang expert soal monitor. Jadi kita akan unboxing dan review secara sederhana aja, dan gue akan nge-review sesuai pandangan gue aja, apakah menurut gue monitor ini layak dibeli atau tidak, apakah enak atau tidak ya di mata gue ya. Terus untuk harga MSRP-nya monitor ini kena segini teman-teman ya. Oke, dan gak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing dan review si monitor Cooler Master ini, oke? Sebelum di unboxing, seperti biasa kita lihat tampilan boxnya dulu ya. Untuk boxnya di sini full coklat teman-teman ya, tidak ungu hitam seperti box Cooler Master pada umumnya ya. Tapi ya nggak apa-apa juga, box hanyalah box teman-teman ya. Oke, logo Cooler Master GM238 FFS Cooler Master 23,8 inci flat gaming monitor ya. Di bawah-bawahnya ada keterangan kayak berapa incinya, 144 Hz. Terus juga layarnya IPS, dan ini tampilan monitornya. Di bagian belakang juga sama ya. Terus di samping-sampingnya ini ada spesifikasinya teman-teman ya. Oke, di sebelah sini ada gambar lagi, sama ini monitornya kurang lebih seperti ini ya. Dia flat gaming monitor sesuai keterangannya teman-teman ya. Oke, gue sih dapat infonya untuk monitor yang ini dikirimin ke gue yang sampelnya teman-teman ya. Gue ditawarin, Gan mau nggak nih ada monitor, cuman ini udah pernah dicoba gitu, kata gue. Ya wes, ayo gas aja, gue juga penasaran gitu monitor Cooler Master kayak gimana. Mudah-mudahan sih dalamnya masih aman-aman jaya ya. Oke, kita buka aja. Dan untuk membuka monitor pastiin tiduran seperti ini ya. Oke, kita lihat ke bawah aja. Kita geser. Pertama ada kartu garansi dari OZB selaku distributor dari Cooler Master ya. Sekali lagi gue bilang, Cooler Master punya dua distributor, ada NJT dan juga OZB ya. Ada OZB dan juga NJT. Sekarang ini kita tarik. Oke. Apakah saya kebalik ngebukanya? Oke, sepertinya kebalik ya. Wah, kebalik bener. Oke, isiannya yang pertama ada stand. Untung ini standnya kagak jatuh ya. Oke, bahannya dari plastik, tapi harusnya ini kokoh teman-teman ya. Terus ini ada adaptor teman-teman ya. Lalu ada penyangganya yang akan dipasang ke standnya. Lalu ada kabel power. Oke. Terus ini manualnya. Ada kabel HDMI juga di sini ya, atau kabel HDMI. Tapi ya kita nggak pakai HDMI lah ya. Kita pakai DisplayPort aja teman-teman ya. Nah, ini DisplayPort nih. Oke, tapi di sini masih pada disegel ya, walau dibilang ini barang sampel ya, gokil juga. Tada, ini dia monitornya teman-teman. Tang tung. Oke, kita langsung buka aja. Wow, wah ini keren teman-teman. Portnya juga banyak tuh. Ada 2 HDMI sama 2 DisplayPort ya. Ada ini audio jack, sama ujung kirinya ada DC. Terus ini VESA 10x10 harusnya ya. Oke, ini gua rakit dulu deh ya monitornya, sambil gua cari tahu cara pasangnya bagaimana.
Oke, kurang lebih begitu teman-teman ya cara pemasangan monitornya. Gua kira bakal perlu ngebaut-baut, ternyata tinggal pasang-pasang, udah aja gitu, segampang itu. Pasang tiang ke stand bawahnya, terus pasang stand ini ke monitornya, tinggal cekrek, udah langsung jadi gitu. Jadi monitor ini masangnya kagak paciuh teman-teman, masih gampang ya. Dan langsung aja deh ya, kita colokin aja. Kita nyalain, dan cara nyalainnya ya seperti monitor pada umumnya teman-teman ya. Pasang adaptor ke kabel power, terus colokin kabel HDMI atau DisplayPort ke si monitornya. Tapi kalau gue sih lebih prefer pakai kabel DisplayPort ya. Biasanya pakai DisplayPort hertznya bisa mentok sampai paling tinggi ya di 144. HDMI kadang ada yang bisa 144, ada yang cuma 120 ya. Jadi gue pakai DisplayPort aja, oke? Oke, semua udah dicolokin ya. Kita nyalain monitornya. Akan muncul sesuatu kah di sini? Ya, muncul logo Cooler Master ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja nyalain PC-nya. Oke, PC nyala. Kita tungguin masuk ke layar ya. Ini gue colokin pakai DisplayPort ya, teman-teman ya. Dan monitor ini belum ada speakernya harusnya ya. Jadi tadi gue nyolokin speakernya. Oke. Kita tunggu masuk ke Windows. Oke. Mantap guys ya. Oke, gue setting sedikit dulu. Oke teman-teman, gue udah setting sedikit, lebih tepatnya cuma naikin brightness doang ya, biar kagak gelap gitu ya. Oke. Untuk tampilan layarnya gue sih ngerasa ini enak-enak aja teman-teman ya, dia seger-seger aja gitu dilihat ya. Dan kalau kalian mau setting itu nggak harus paciwah, tinggal ke belakang aja, nggak harus ngeraba-raba tombol mana nih yang harus dipencet. Cuman ada satu joystick atau satu analog, ditekan aja ya, dan dia udah masuk ke menu ya, tinggal kalian pilih aja ya. Kalau baru pertama tadi ada notif apakah kamu ingin melanjutkan setting. Kalau kamu melanjutkan setting, nanti daya listriknya bisa sedikit lebih tinggi atau bisa lebih tinggi. Ya udah, kita accept aja kita teman-teman ya, kita contreng aja gitu, kita pilih ya. Karena kalau nggak dipilih ya gimana kita mau setting gitu. Oke. Di sini dari input setting bisa dipilih ya, picture setting ya. Gua tadi cuma naikin brightness-nya aja, sisanya masih default teman-teman ya. Di sini kalau kalian mau setting gaming setup-nya bisa, color adjustment-nya juga bisa kalau misalkan kurang cocok ya. Terus juga advanced setting juga di sini SDR kalian bisa pilih ya. Sampai setup menu juga ya bisa dipilih ya, bahasa informationnya juga di sini udah ada ya. Dan pada saat gua colokin pakai kabel DisplayPort, dia udah default 1080p 144 Hz ya. Di sini SDR sama adaptive sync-nya masih off ya teman-teman ya. Kalau mau di on juga silahkan tinggal ke sini aja ya. Noh, tinggal di oke aja. Noh, nanti dia berkedip, harusnya langsung menyala lagi. Nah, tuh ya. Habis itu tinggal setting lagi kalau misalkan kalian mau setting lagi. Kalau gua sih biasanya SDR gua matiin teman-teman, karena suka jadi kuning gitu. Jadi ya udahlah, adaptive sync-nya aja kita nyalain ya. Oke, terus untuk dayanya pada saat monitor ini nyala kayak gini, dia kisaran 20 watt ya teman-teman ya. Termasuk irit sih untuk sebuah monitor ya. Oke. Terus di sini kita ke speaker teman-teman ya. Kalau kita pencet speaker di sini ada ya pilihan GM238 FFS. Tapi ini kita harus nyolokin dulu speakernya ke lubang audio jack yang ada di monitornya teman-teman ya. Kalau teman-teman kagak nyolokin, ya udah walaupun dipilih ya suaranya kagak ada gitu. Nah, oke. Jadi kalau kalian mau pakai speaker, boleh langsung colok ke monitornya langsung ya, atau enggak kayak gue nih, gue colok ini ke PC juga bisa, itu sama aja gitu ya. Yang penting monitor ini belum ada speakernya, jadi kalau teman-teman butuh speaker tinggal colokin aja. Oke ya. Selanjutnya gue mau lihat berapa hertznya ya. Tadi udah ada sih 144, tapi kita lihat aja di sini ke display setting ya. Kita ke bagian bawah yang advanced display. Nah, di sini udah kedetek ya, GM238 FFS ya. Display 1. Refresh rate 144 Hz ya. Kalau pakai DisplayPort dia default, kalau pakai HDMI harusnya antara 120 atau 144 lah. Tapi udahlah, gue udah lebih PW pakai DisplayPort temen-temen ya. Oke.
Itu paling review awalannya. Kita sekarang langsung testing main game aja, oke? Oke, game pertama yang kita coba adalah High on Life ya, teman-teman. Ini game yang lagi cukup rame ngelewat di FYP TikTok gua terus ya. Untuk settingannya di sini full screen 1080p, medium high lah ya, atau kita bikin high semua deh. Gue juga pengen tahu nih 3 Gen 12 sama 3050 kena berapa nih di spek kayak gini ya. Oke, dia bisa dapat 70-an FPS kalau dibikin full high ya. Oke. Kalau dibikin medium, FPS-nya harusnya bisa lebih tinggi tentunya ya, teman-teman ya. Intinya monitor 144 Hz ini ya udah enak menurut gue. Oh, bisa di atas 100 fps ya. Dibikin medium pun ini gambarnya masih jernih, teman-teman ya. Oh. Kita nggak boleh ditembak warga. Marah dia guys kalau kita nembak warga. Oke. Di game High on Life ya, 1080p medium atau 1080p high ya. Monitor ini gue bisa bilang memanjakan mata gue sih. Ini enak teman-teman ya. Oke, kita coba game lain kali ya. Di High on Life udah aman lah pokoknya ya. Oke, game terakhir yang kita coba adalah Valorant ya, tentunya ya. Gua setting 1080p high. Oke, ya. Udah pasti enak lah teman-teman, gambarnya udah enak ini. Gua nggak bisa banyak cincong lagi teman-teman ya. Di mata gua ini udah enak. Warna merahnya merah, warna birunya biru, warna hijaunya hijau gitu ya. Oke. Kagak pucet-pucet tuh, teman-teman juga bisa lihat sendiri kan, ini rumputnya hijau, ini oranye gitu ya. Ketara deh, yang pucet sama yang jernih itu ketara teman-teman. Oh, udah nggak banyak cincong lah. Oke. Ini dapat 200-300 fps untuk monitor 144 Hz ya, udah sangat enak teman-teman. Udah nggak banyak cincong lah. Oh. Jadi buat teman-teman kalau lagi nyari monitor, boleh nih gas si Cooler Master ya. Kalau menurut gua pribadi sih ini worth it teman-teman. Oke, kita ganti senjata ini lagi. Udah enak lah ini mah, udah nggak banyak cincong teman-teman ya. Nggak perlu banyak basa-basi, saya tinggal bilang monitor ini warnanya enak dilihat, dipakainya enak, dipakai tadi game High on Life, Yakuza sama Valorant juga sudah enak teman-teman ya. Oke, kita lagi buka UFO test ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya untuk UFO test ini harusnya di tes pakai kamera yang benar-benar proper gitu ya. Ini kan gue nge-record pakai HP gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja si UFO-nya, diikutin kayak gitu. Dan kalau garisnya itu lurus ya berarti ya monitor ini bagus. Seingat gue tuh seperti itu. Tapi kalau garisnya miring ini rada kurang bagus teman-teman ya. Tapi kalau gue lihat pakai mata kepala gue sendiri, si UFO ini ya garisnya lurus ya. Nah ini gue coba kayak beginiin dan kita screenshot aja teman-teman ya. Atau kalian bisa pause gitu. Kita ikutin satu aliennya. Oh, set. Nah kurang lebih begitu ya. Oke teman-teman, kurang lebih begitu ya review singkat gua soal monitor Cooler Master GM238 FFS ya, 144 Hz di harga 2 jutaan ya. Buat gua pribadi
Gue nggak mengalami masalah apapun dengan monitor ini ya, walaupun gue dapet infonya ini sampel. Yang jelas nanti kalau kalian beli baru harusnya dapat yang lebih jos tentunya ya. Oke, dan dari tadi gue coba main game itu enak-enak aja teman-teman ya. Seperti gue pakai monitor 144 Hz pada umumnya aja gitu. Gue nggak ngerasa ada aneh-aneh gitu, gak ngerasa mata gue sakit atau pusing gitu ya. Soalnya gue ada monitor di rumah yang gue pakai, kalau gue pakai lama itu gue vertigo teman-teman. Bahkan kadang pakai sebentar aja itu suka kelayangan. Tapi untuk yang ini gue tadi coba 3 game ya, itu masih enak-enak aja dipandang. Jadi buat gue si monitor Cooler Master ini worth it kalau teman-teman mau beli, gas aja langsung ya. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.